Dia menangis, bilang, kenapa saya lahir di dunia ini? Saya gak mau lahir di dunia, kenapa saya dilahirkan di dunia lagi? Apalagi mungkin dia lahir dari keluarga yang tidak punya. Dia sudah bayangkan, dia sudah menangis. Wah. Adik saya masih kecil dulu kalau dia menangis. Wow. Kebetulan di rumah kami di desa ada sawah, ada padi yang yang sudah hampir kuning ya, sudah kuning sebagian. Jadi banyak burung-burung, ada burung namanya tuh di kampung. Dia bicara, dia bersuara. Wow. Nah, adik saya saudara kalau dipukul bapakku atau saya pukul sebagai kakak, adik saya dia menangis begitu. Wow. Adik saya waktu masih kecil saudara dia punya angka 11 di hidungnya itu. Colong bolok itu ingusnya keluar gini. Ya, udah perutnya gendut, pakai baju pramuka lagi, lu pakai baju pramuka itu pakai hari ini, cuci, pakai lagi besok. Nah, karena kami hidup di keluarga miskin dulu ya, di desa ya, di Sulawesi sana, di Sulawesi. Nah, di sana dia yang menangis wow itu saudara, dia punya hidung keluar ingus kayak gini. Dia gila-gilati. Ya, adik saya itu, adik kandung saya. Jadi kalau kami ketemu, saya ketemu di Sulawesi atau di Kalimantan, saya bilang, kau ingat kalau masih kau kecil dek, kau gila-gilati, kau punya ingus. Dia ketawa. Adik saya ini. Jadi saudara berbicara air mata. Tidak ada yang tidak pernah menangis. Ratu Elizabeth, saya percaya dia pernah menangis. Donald Trump, pernah dia menangis. Siapa pernah menangis? Jangankan manusia di bumi ini. Yesus saja pernah menangis. 3 kali dia menangis. Sebagai pribadi manusianya 100%. Dia pernah menangis 3 kali. Ya. Menangis. Ya, lebih cocok ini air mata ini adalah senjata pamungkas seorang wanita atau istri Anda. Ya. Saya punya nyonya, saya punya istri saya, ya, dia sering menangis waktu saya masih waktu baru-baru kami menikah, saudara. Saya kan orang Sulawesi, ya, tahu sendiri kalau saya orang Sulawesi ya, bicara kuat itu ya. Bagi kami kalau bicara tadi, apalagi saya dari desa. Nah, nyonya saya ini orang Jawa yang penuh kelembutan. Ya, apalagi istri saya dulu orang disayang ibunya ini, istri saya paling disayang ibu. Ya, istri saya ini. Jadi dia tidak bisa dengarkan kata-kata yang kasar. Dia ketemu dengan yang ganteng, si Daromes yang ganteng ini, yang ada di depan Anda ini. Tampang rupawan elok parasnya, ayam jantan jago dari timur. Jadi waktu saya baru menikah, saudara, setiap hari dia menangis, saya bikin. Ma! Apa, Bi? Makan! Begitu saya punya kelakuanku dulu tuh. Mama masih dulu! Tapi, Bi? Bikin kopi! Saya dulu, ganas dulu saudara. Ganas sekali saya dulu. Ya, tidak punya aturan kalau saya bicara ya. Datang di Jawa Timur, saya ketemu dengan orang Jawa, istri saya ini sekarang. Dia tiap hari menangis, saya buat senjata ampuhnya menangis. Ya, mungkin istri Anda juga mempunyai senjata yang ampuh, yaitu air mata. Air mata itu adalah pelipur lara kita. Apalagi kalau istri tersakiti, saudara. Apalagi kalau kita sebagai suami menyakiti dia. Ada saya punya teman, ada saya kenal orang. Dia suka pukul istrinya. Malam dia koloni. Malam dia peluk. Kalau saya sebagai istri, dia pukul saya siang, malamnya dia peluk saya. Sorry kalau saya itu. Tapi
Seringkali wanita itu saudara pemaaf. Ya. Tapi kalau kita sakiti mereka, cinta kita bagi pada, ya, kita lakukan suatu perbuatan itu, mereka tidak akan lupa sampai napas mereka yang terakhir. Hati-hati ya, hai suami-suami, ya, jangan sampai kau lakukan tindakan-tindakan yang keji itu, yaitu berselingkuh, ya. Alkitab mencatat ada satu ibu yang menangis di kaki Tuhan. Ya, ada ayatnya, ada di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 itu. Di mana Hana tersakiti, ya, karena suaminya, ya, bermain cinta, ya, atau cinta segitiga. Hana ini istri pertama. Ya, mungkin waktu suaminya dengan dia waktu masih pertama mereka hidup bahagia, ya, bekerja dan mereka membantu. Sudah sukses biasanya suami-suami itu sudah biasanya kalau sudah banyak uang suami-suami matanya sudah mulai mata genit. Matanya lelaki. Saya dulu saudara termasuk laki-laki playboy, laki-laki genit, ya. Tapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, saya menghindar. Saya tidak mau celaka. Saya tidak mau binasa karena dosa begitu itu. Apalagi saya sudah terkenal begini, sudah viral ini. Masih ganteng, nyong ganteng ini, 63. Look at my face, still handsome. Handsome alias ganteng, gagah. Walaupun kau bilang sontoloyo kau, kampret kau, ganteng dari mana? Dari Hongkong. Mulutmu bengkok, bodoh amat. Kenapa kau marah kasih bilang ganteng saya? Cemburu ya? Cembukur ya? Cembukur nih ya? Orang dikasih kelebihan ganteng, kalian yang cemburu. Cembukur, cemburu buta. Jadi saudara, malam ini tonight I spoke about cry. Don't be cry baby. Jangan menangis sayang. Jadi dulu kalau istriku menangis saudara, saya sudah tahu kekurangannya. Apa dia ingin saya berkata, sayang mohon maaf ya, papi tidak sadar mama. Dia senang kalau saya mengaku dengan merendah. Papa minta maaf sama mama ya sayang, saya salah ya. Langsung dia berhenti menangis. Ya, saudara, wanita yang bersama-sama dengan saya sekarang ini, saudara, dia lugu dalam hal, dalam hal berselingkuh. Ini istri saya ini. Ya, saya dulu masih ganteng, disukai cewek-cewek saya dulu ini. Disukai saya. Tapi istriku tahu, dia tidak marah. Dia orang desa ini istri saya ini. Lugu. Alangkah bahagianya saya dapat dia ya. Ya, sekarang dia kasihan sudah melebar badannya begitu. Ya, dia sudah tidak cantik. Dulu kalau makanya kalau tidur saya lihat dia tidur. Dia sudah kecapean, ngorok kan orang gemuk kan ngorok. Saya biasa menangis lihat dia kasihan ya. Ya, dia begitu setia, kami sudah menikah jalan 35 tahun. 35 tahun perkawinan kami, sudah kawin perak itu my friend. Kalian belum 35 tahun sudah bercerai. Sontoloi kalian, kurang ajar. Salah kau tuh. Kecuali kita bercerai, kita tidak tahu ya, kita hidup di zaman jahiliyah, beda ya. Beda kalau kita hidup di zaman jahiliyah tidak tahu kebenaran. Itu masih bisa ada excuse me. Tapi dengan catatan Anda dan saya, kalau kita berdosa, segera kita datang kepada Tuhan, berbenah diri dan minta pertobatan. Kita bertobat saudara ya. Karena di dalam kitab suci tertulis, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 14, selalu saya ungkit ini ayat ini saudara, berbicara karena kita tidak pernah lepas dari dosa ini. Dosa selalu ya mengintai saudara dan saya. Nah, dosa itu saudara
saya waktu kita masih di dunia ini bernapas, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri atau mengubah diri sendiri di hadapan Tuhan supaya kita tidak masuk offside, saudara. Setiap saat Tuhan inginkan kita datang minta ampun, ya, mengaku dengan jujur bahwa kita sudah bersalah dan berdosa, dan kita minta Tuhan pulihkan kita, saudara. Jadi di sini malam ini saya bicara air mata adalah pelipur lara. Don't be cry, baby. Jangan menangis, sayang. Dasmu, jangan menangis. Kau sudah sakiti aku, baru kau minta memohon-mohon. Jangan sakiti aku. Enak aja lu. Air mata pelipur lara. Kalau Anda seorang istri dan Anda cintamu terbagi atau terhianati, saya percaya apapun kekuatanmu, kalau kau menghadapi seperti masalah itu, saudara, kau akan menangis anytime. Setiap saat kau akan menangis. Apalagi kalau suamimu pergi dengan si dia, ya, tidur berhari-hari di rumah istri keduanya, pasti Anda akan menangis di rumah. Anda kurung pintu, tutup pintu, dan menangis. Wanita istri Anda tahan tidak makan 2 hari. Tapi kalau kita sakiti cinta mereka, kesetiaan kita obok-obok, kita runtuhkan, ya, kita rusakkan, ya, maka dia tidak bisa lagi. Itu namanya, saudara, lara, air mata pelipur lara. Ya, jangan sakiti istri kita, saudara, ya. Ya, kita hormati mereka. Apa sih kau cari lagi itu? Satu aja tidak habis mau cari-cari lagi ban-ban seret. Kau memang stupid, kau itu. You crazy. You the man crazy. You husband crazy. You papi crazy. Orang gila yang begitu itu. Tuhan tidak senang. Kau buat orang menangis, terseduh-seduh. Tapi saudara, rahasia wanita atau istri kita bikin ketawa, bikin bahagia mereka, kalau kita mainkan ini. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Seringkali tante kalau tidak ada uang, disuruh, jangan dekat-dekat saya, tidur. Kenapa, Mak? Saya kan suamimu. Ya suamimu, tidak ada uangmu. Jauh-jauh. Tapi itu dulu waktu masih muda. Kalau sekarang sudah dia tua, saya bilang, kau jangan bergaya-gaya, kau sudah tua. So tua ngana sayang. Jadi air mata adalah pelipur lara, ya, melambangkan pergumulan yang amat berat. Jadi setiap orang yang menangis, apalagi wanita istri-istri kita, ya, berarti mereka sedang mengalami pergumulan yang amat berat. Moga-moga perempuan hari ini terhibur dengan khotbah malam ini, sehingga mereka kasih saya gift bisa besar. Kasih saya gift. Karena ini buat Anda, ya. Ya, saya berkhotbah buat Anda, hai wanita-wanita di seantero dunia hari ini. Hari ini firman Allah datang spesial buat Anda. Air mata adalah pelipur lara. Don't be cry, baby. Mother, how are you today? La 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 la. La 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 la. Hey, mother, how are you today? Suami-suami yang genit, yang tidak cukup satu istri, memang kau laki-laki sontolo yang kau tuh brengsek, kau lebih baik kau cepat mati, kau itu kurang ajar, kau itu. Sudah ada istri yang setia menemanimu dalam suka dan duka, kau cari yang apa itu dalam bahasa kami itu peranga-peranga, ya, seperti ayam muda, ya, ayam remaja yang bisa diternak
digigit tulangnya juga bisa dengan lunak. Jangan begitu, my friend. Apalagi kalau Anda anak-anak Tuhan. Perkawinan Anda itu ya sakral di hadapan Tuhan ya. Kita akan diberkati kalau perkawinan kita jaga kesuciannya ya. Kita jaga. Lancar gift malam ini saya lihat ini. Karena ayat ini mantap dia dengar ini. Lagi-lagi kita berbicara dengan don't be cry, my honey, my love, my love, na 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 na, hi, hi, hi.